Di puncak Rengganis View Point, estimasi 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, selamat pagi. Saudaraku, kali ini kami berada di Pacet Sendi, dan tujuan kali ini kami mendaki ke MT Lorokan dan Gunung Pegat. Oke, ikuti perjalanan kami. Di sini kami ditemani sedulur komunitas dari Surabaya ya. Sini nanti kita akan mampir ke beberapa puncak ya, di Gunung Pegat atau di Bukit Canda, Lorokan gitu ya. Ada air terjun Gedung Kepiur dan Sumber Waringin. Habis ini Sumber Waringin ya. Sampai di Sumber Waringin. Monggo. Sepuluh menit dari base camp ya. Nyampe di Sumber Waringin. Nah itu. Sumber mata air Waringin. Yo yo. Tanjakan manja. Tuh, bareng sama teman-teman. Nah, di depan itu adalah pos 1. Ya, itu. Pos 1 atau camping ground. Jadi kalau camping di Lorokan itu di pos 1 ya, buat mendirikan shelter. Oke, kita akan ke sana. Lanjut. Nah, camping ground ya. Camping ground. Dan di depan itu adalah pos 1. Di sini ada sebuah cafe juga. Oke, kita lanjut. Suasana di pos 1. Untuk estimasi cuma 16 menit sampai di pos 1. Di sini ada musola. Sini juga lengkap ya, ada toilet ya. Dan ini cafe tapi tutup. Oke, kita lanjut ke pos 2. Dari pos 1 kita lanjut ya, menuju ke pos 2. Estimasi setengah jam sampai di pos 2. Depan ini adalah pos 2 ya. Tuh, ketemu teman-teman. Pos 2. Kita lanjut. Untuk suasananya dingin sekali di sini ya. Enak, sejuk banget. Dan Lorokan ini masih menjadi jalur pendakian terfavorit di Kabupaten Mojokerto. Semangat. Semangat.
bareng teman-teman dari Kota Mojokerto. Ayo Mas, semangat semangat. Yuk semangat ya, enggak Bang. Jalur di Antilorokan ini recommended ya buat pendaki pemula latihan di sini. Mas. Monggo. Nah, ini di depan itu sudah sampai di pos 3. Nah, itu pos 3. Estimasi 40 menit. Pos 3. Ya, ini jalurnya enak ya. Setelah melewati pos 2, pos 3, habis ini tanjakan Raisa. Setelah itu ada percabangan. Kalau ke kiri itu ke Gunung Pegat Puncak Rengganis, kalau ke kanan itu ke Puncak Lorokan. Bisa juga sampai di Bukit Harapan sama di Bukit Alap-Alap. Ini dia tanjakan Raisa. Ini tanjakan apa ya nek ngaran yo? Artis Lorokan yang terkenal di sini yaitu tanjakan Raisa. Habis itu ada percabangan ya. Pegunungan Anjasmoro. Dan ini pos terakhir ya. Dan di sini ada percabangan. Kalau dari percabangan ini ke kanan itu arah sana itu ke Antilorokan, Bukit Harapan, Alap-Alap. Sedangkan kalau ke sini bisa sampai di Bukit Janda, Gunung Rengganis, Gunung Pegat, sama di Puncak Bonkaji. Kita ke Gunung Pegat dulu sebelum ke Lorokan. Untuk jalurnya ini licin guys, licin ya, campur batu coy. Ada sebuah percabangan. Kalau ke sini tuh bisa sampai di Bukit Janda sebelah sini atau Kembang Gading. Sedangkan kalau ke arah kanan itu ke Gunung Pegat Puncak Rengganis. Jadi kita ke Rengganis dulu. Oke lanjut. Jalurnya licin, berasa sambil toto apa ya, berasa titik lah. Ini nanjak ya, nanjak cuma nanjak manja. Wih, ini jalurnya ya. Puncak Gunung Pegat atau di Puncak Rengganis ya. Ini viewnya. Dan di depan itu adalah Pegunungan Anjasmoro, Gunung Biru. Wih, di viewnya ya, cantik lah. Titik sampai di puncak Gunung Pegat atau Puncak Rengganis. Tuh puncaknya ya, depan itu puncaknya. Untuk view sebelah sana itu Gunung Ulirang dan Pegunungan Anjasmoro ya, cantik. Pegunungan Anjasmoro. View point estimasi 1 jam. Itu Anjasmoro ya, Pegunungan Anjasmoro, Gunung Biru. Ini Welirang dan sebelah sana Gunung Bekel dan Puncak Pawitra. Oke, ini area Gragal. Ini loh, ini nih Gunung Selongkat Gragal. Gunung Pegat kita ke Bukit Janda, jadi ke arah situ ya, ke Bukit Janda. Turun
turun. Dan ini 10 menit ya dari puncak Rengganis, Gunung Pegat. Ini adalah Bukit Janda atau Bukit Kitran. Itu ada papanya dan suasananya itu seperti ini ya, sepi. Bukit Kitran atau Bukit Janda. Untuk view Gunung Welirang. Deket ya, 10 menit dari puncak Rengganis. Oke. Di Bukit Kitran atau Bukit Janda, kita menuju ke MT Lorokan. Ini artisnya Cendi. MT Lorokan. Ketigaan tadi ya, kalau ke sana itu ke Gunung Rengganis. Ini ke base camp. Kalau ke arah sini ke MT Lorokan. Oke, kita ke MT Lorokan. Lanjut. Kalau MT Lorokan ini enak banget ya. Sejak dulu ya. Alhamdulillah ya. Saya kesini tuh gak bosan-bosannya sampai 5 kali sekarang ya. Jadi nggak pernah bosan kalau kesini. Capek. ini uh, ini sadulur komunitas dari Surabaya. Nah, di sini ada anak kecil ya. Wih, sangar ruam ya guys. Ini kan sampai di ini spot selfie MT Lorokan. Puncaknya itu ada di sana ya, sekitar 50 meteran ya. Kan ini masih banyak kera ya, monyet. Itu ada beberapa monyet ya. Cuma untuk dihimbau kita tidak boleh memberikan makan supaya tidak ketergantungan kepada para pendaki. Jadi biarlah monyet-monyet ini mencari makan di alamnya ya. Oh, itu banyak sekali monyet ya. Banyak banget. Untuk hari Minggu full. Banyak banget yang kesini ya. Ini puncaknya ngantri. Puncak MT Lorokan ngantri fotonya. Puncak MT Lorokan. Jadi kalau misalnya kalian ke tempat ini harus fotonya ngantri dulu. Ya ini. Dan di sini kalau weekend rame. Oke. Ini adalah pos 1 MT Lorokan ya. Dan di sini itu ada percabangan jalur. Kalau ke kiri ke air terjun Kedung Kepiur. Jadi kita nanti ke air terjun Kedung Kepiur. Oke, ini pos 1. Jadi kalau ke sini ke air terjun Kedung Kepiur. Oke, lanjut. Kita menuju ke air terjun. Oke, berkolaborasi bareng sedulur komunitas penggiat alam dari kota Surabaya. Jalurku, jika kalian lewat sini ke air terjun Kedung Kepiur, kita hening ya. Jadi tidak berisik ya. Karena kenapa? Ini adalah tempat meditasi saudara kita,
umat Buddha ya. Jadi bagi teman-teman kalau lewat di jalur ini usahakan kalian hening, tidak berteriak-teriak ya. Ini lokasinya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ke air terjun Dongkepiur. Lanjut. Akhirnya kita udah sampai. Cuma sekitar 10 sampai 15 menit ya dari pos 1 menuju ke air terjun. Lokasinya itu di depan sini. Ini dia lokasi air terjun Kedung Kepiur. Ini posisi debit airnya tinggi, jadi agak deras ya. Oke. Ya, persiapan nyemplung. Oke, ini lokasinya di sini ya.